Di lereng Gunung Papandayan yang sejuk dan berselimut kabut, hiduplah Naila, seorang gadis muda yang sederhana. Hidupnya bersahaja, mengurus ibunya yang sudah renta dan bekerja sebagai pemetik daun teh di ladang. Setiap pagi, ia berjalan melintasi jalan setapak yang sunyi, hanya ditemani suara burung dan gemerisik dedaunan. Meski hidupnya sulit, Naila tetap tersenyum. Namun, di balik senyum itu, hatinya menyimpan luka karena desas-desus tentang dirinya. Orang-orang di desa sering menggunjing bahwa dia terlalu cantik untuk seorang gadis desa biasa, hingga muncul berbagai tudingan miring tentang asal-usulnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Naila memutuskan untuk pulang lebih lambat dari biasanya. Ia merasa penat dengan segala cemoohan yang terus mengikutinya. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara lemah seperti rintihan. Ia menoleh ke kanan dan mendapati seekor ular besar terluka parah di bawah pohon beringin tua. Ular itu berwarna hitam legam dengan sisik yang berkilauan, dan di kepalanya terdapat pola seperti mahkota. Luka di tubuh ular itu tampak mengerikan, seperti bekas sayatan benda tajam. Rasa takut sempat menyelimuti Naila. Naluri pertamanya adalah lari, tetapi tatapan ular itu mengunci langkahnya. Mata ular itu bukan seperti mata ular biasa, ada kesedihan yang mendalam di sana, seolah meminta pertolongan. Hati Naila bergejolak. Melawan ketakutannya, ia mendekati ular tersebut dengan hati-hati. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya, meski tangannya gemetar. Dengan kain yang ia bawa, Naila membalut luka di tubuh ular itu sebisa mungkin, meski ia tahu bantuan itu mungkin tak akan cukup. Malam semakin gelap, dan suara binatang malam mulai terdengar. Naila sadar bahwa membawa ular sebesar itu ke rumah adalah hal yang gila, tetapi hatinya sudah terlanjur terikat pada makhluk malang itu. Dengan susah payah, ia mengangkat ular tersebut, membawanya ke sebuah pondok kecil di dekat ladang yang biasa ia gunakan untuk beristirahat. Di sana, ia membersihkan luka ular itu lebih teliti, meski darahnya yang berwarna keperakan membuatnya ngeri. "Kau pasti makhluk yang istimewa," gumamnya pelan. Beberapa hari berlalu, Naila rutin mengunjungi pondok kecil itu untuk merawat ular tersebut. Perlahan, ular itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Anehnya, setiap kali Naila berada di dekatnya, ia merasakan ketenangan yang tak biasa, seolah ada kekuatan yang melingkupinya. Di malam-malam yang sunyi, ular itu sering mengeluarkan suara seperti berbisik, dan Naila merasa suara itu memanggil namanya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanyanya, meski tahu tak ada jawaban yang akan datang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Naila mendengar dari warga desa bahwa mereka menemukan jejak ular besar di sekitar ladang teh. Desas-desus pun berkembang bahwa ular itu adalah jelmaan makhluk halus yang membawa pertanda buruk. Beberapa warga mulai berencana memburu dan membunuh ular tersebut, meyakini bahwa kemunculannya akan membawa bencana. Naila yang mendengar hal itu menjadi gelisah, takut rahasianya terbongkar. Di tengah kebimbangannya, Naila memutuskan untuk terus melindungi ular itu, meski ia tahu risiko yang harus dihadapi. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku merasa kau tak pantas mati begitu saja," bisiknya suatu malam saat ia duduk di samping ular yang terlelap. Mata ular itu terbuka perlahan, menatap Naila dengan tatapan yang dalam. Kali ini, Naila merasa seolah ular itu mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Di luar pondok, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Naila tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ular itu bukanlah makhluk biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan kelam yang tersembunyi di balik sisiknya yang berkilauan. Dan perlahan, ia mulai sadar bahwa dirinya sudah terikat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuatnya enggan untuk melepaskan ular itu, apapun yang terjadi. Malam itu, angin dingin meniup tirai pondok kecil tempat Naila merawat ular hitam besar yang kini mulai tampak pulih. Lampu minyak di sudut pondok memancarkan cahaya redup, memantulkan bayangan ular itu di dinding. Naila duduk di lantai, menatap ular tersebut sambil merenung. Suara gemerisik dedaunan dan lolongan anjing dari kejauhan semakin membuat suasana terasa mencekam. Namun, Naila tidak takut. Ia justru merasa terhubung dengan makhluk itu, seolah kehadirannya membawa kedamaian di tengah kekacauan batin yang ia rasakan. Ketika mata Naila hampir terpejam karena lelah, suara aneh terdengar. Ular itu, yang biasanya diam, mulai bergerak dengan cara yang berbeda.
Kepalanya terangkat, matanya yang kuning menyala seperti bara api. Naila mundur beberapa langkah, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di dalam pondok tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin, dan aroma bunga yang asing tercium samar-samar. Apa yang sedang terjadi? Gumam Naila, suaranya gemetar. Tiba-tiba, tubuh ular itu mulai bersinar. Sisiknya yang hitam memancarkan kilauan seperti mutiara di bawah cahaya bulan. Dalam sekejap, tubuh besar ular itu mulai mengecil, memanjang, lalu perlahan-lahan berubah menjadi sosok pria muda. Naila menahan napas, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya kini berdiri seorang pria tampan dengan rambut hitam panjang, kulit pucat, dan mata yang sama dengan ular itu, kuning menyala seperti matahari terbenam. Pakaian yang ia kenakan tampak kuno, dengan kain hitam dan corak keemasan yang membuatnya terlihat seperti raja dari masa lalu. "Siapa kau?" Suara Naila nyaris tak terdengar. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Pria itu tersenyum tipis, lalu menunduk hormat seperti seorang bangsawan. "Namaku Arka," katanya dengan suara dalam dan tenang. "Aku yang kau selamatkan, dan untuk itu, aku berutang nyawa kepadamu." Nadanya begitu lembut, tetapi mata Naila tetap dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin seekor ular bisa berubah menjadi manusia? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Arka menghela napas panjang, seolah memahami kebingungan Naila. Ia lalu mulai menceritakan kisahnya. Dahulu, ia adalah seorang pangeran dari dunia lain, dunia yang tersembunyi di balik tabir mistis. Karena kesombongan dan kesalahan yang ia perbuat, ia dikutuk menjadi seekor ular oleh leluhurnya sendiri. Selama berabad-abad, ia mengembara di dunia manusia, mencari seseorang yang bisa mematahkan kutukan tersebut. "Dan kau, Naila," ujar Arka sambil menatap dalam-dalam ke matanya, "adalah orang yang selama ini kucari." Naila menggelengkan kepala, sulit menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. "Ini tidak masuk akal," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya seorang gadis biasa, bagaimana mungkin aku bisa terlibat dalam hal seperti ini?" Namun, sebelum Arka sempat menjawab, suara keras dari luar pondok membuat mereka terkejut. Rupanya, warga desa yang mencurigai keberadaan ular besar itu mulai berkumpul dengan membawa obor dan senjata tajam. Mereka mendekat, meneriakkan ancaman bahwa mereka akan membakar pondok jika Naila tidak keluar. Ketegangan memuncak. Arka berdiri di depan Naila, melindunginya dari suara ancaman yang semakin mendekat. "Kau harus pergi dari sini," bisik Naila, panik. Namun Arka hanya tersenyum tenang. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," ujarnya tegas. Dengan tatapan penuh tekad, ia kembali ke wujud ular besar, melingkarkan tubuhnya di sekeliling Naila seperti benteng hidup. Di luar, suara warga semakin mendekat, disertai bayangan obor yang menari-nari di dinding pondok. Hati Naila bergejolak. Ia tahu, dengan membiarkan Arka tetap tinggal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan Arka begitu saja. Di tengah keraguan itu, ia menggenggam sisik ular yang dingin, merasa ada kekuatan besar yang mengalir di antara mereka. "Aku tidak akan lari," kata Naila akhirnya, suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Di luar, warga desa semakin marah, tetapi Naila tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi menjelang setelah malam yang penuh ketegangan. Pondok kecil tempat Naila dan Arka berlindung kini sunyi, namun jejak-jejak obor dan langkah kaki warga masih tertinggal di tanah. Para penduduk akhirnya pergi, meyakini ular besar itu telah melarikan diri ke hutan. Namun, di dalam pondok, Naila duduk dengan tubuh gemetar. Ia tak bisa melupakan sorot mata penuh amarah dari para tetangganya. Mereka tidak hanya mencari ular besar, tetapi juga mencurigai Naila yang dianggap menyembunyikan sesuatu. Arka, dalam wujud manusianya, duduk di sudut pondok sambil menatap Naila. Wajahnya terlihat letih, tetapi ada ketenangan dalam matanya. "Kau seharusnya membiarkan aku pergi, Naila," katanya lembut. "Aku hanya membawa bahaya untukmu." Namun Naila menggeleng, air mata menggenang di matanya. "Aku tidak bisa," jawabnya dengan suara bergetar. "Jika aku membiarkan mereka membunuhmu, aku takkan bisa hidup dengan rasa bersalah itu." Mendengar itu, Arka terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini jauh lebih rumit dari sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu pada Naila, keberanian, ketulusan,
atau mungkin takdir, yang membuatnya merasa terhubung lebih dari sebelumnya. Kau pantas tahu, ucapnya akhirnya, rahasia di balik kutukan ini, dan mengapa kau, Naila, memiliki peran yang lebih besar dari yang kau kira. Naila menatap Arka, masih bingung. Arka mulai bercerita bahwa ia bukan hanya makhluk yang dikutuk, melainkan bagian dari keluarga kerajaan dunia mistis yang dahulu memerintah wilayah yang kini menjadi Gunung Papandayan. Karena keserakahannya dalam mencari kekuatan, ia melanggar perjanjian dengan leluhurnya, yang membuat dirinya dan keturunannya dikutuk menjadi ular. Namun, ada ramalan yang menyatakan bahwa kutukan ini bisa dipatahkan oleh manusia berhati murni yang akan memberikan cinta tanpa syarat. Dan kau, Naila, lanjut Arka, menatap gadis itu dengan penuh kesungguhan, adalah orang yang memenuhi ramalan itu. Bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena jiwamu terhubung dengan dunia yang telah lama kulupakan. Naila terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti terperangkap dalam cerita dongeng yang tak pernah ia bayangkan menjadi kenyataan. Tapi di balik rasa bingung itu, ada sesuatu dalam dirinya yang percaya pada setiap kata Arka. Namun, rahasia itu tidak berhenti di sana. Arka melanjutkan dengan nada yang lebih serius, memberitahu bahwa hubungan mereka membawa risiko besar. Para leluhur yang mengutuknya tidak akan tinggal diam jika Arka berusaha mematahkan kutukan. Mereka akan mencarimu, Naila, ujar Arka. Karena kau adalah kunci. Jika kau terluka atau menyerah, aku akan selamanya terperangkap dalam wujud ini. Kata-kata itu membuat tubuh Naila merinding. Ia merasa seolah sebuah beban besar baru saja diletakkan di pundaknya. Di luar pondok, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Naila mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Di satu sisi, ia ingin menjauh dari semua ini, kembali ke hidupnya yang sederhana di desa. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat oleh sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Jika aku tidak membantumu, apa yang akan terjadi padamu? Tanyanya pelan. Arka menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan lirih, aku akan tetap hidup, tapi bukan sebagai manusia. Dan kutukan ini akan terus menyebar, menciptakan lebih banyak kehancuran. Naila menghela napas panjang, hatinya diliputi kebimbangan. Namun, melihat ke dalam mata Arka, ia tahu bahwa keputusannya sudah dibuat, bahkan sebelum ia menyadarinya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantu, katanya dengan suara bergetar, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Jika ini memang takdirku, aku akan menghadapinya. Arka tersenyum kecil, tetapi di matanya ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua jiwa yang berbeda dunia bersatu dalam janji yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kekhawatiran bagi Naila. Desas-desus tentang ular besar semakin menyebar di desa. Beberapa warga yang melihat bayangan ular itu mengklaim bahwa makhluk tersebut membawa nasib buruk. Tidak hanya itu, mereka mulai mencurigai Naila yang sering terlihat pergi ke pondok di pinggir ladang. Ibunya, yang semakin mendengar bisik-bisik dari tetangga, mulai bertanya dengan nada penuh curiga, Naila, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa kau lebih sering menghilang? Naila hanya bisa menggeleng dan mengelak dengan senyum lemah. Namun, beban rahasia itu semakin menyesakkan. Naila sering terbangun di malam hari, memikirkan risiko yang mungkin datang. Ia tidak hanya khawatir pada keselamatannya sendiri, tetapi juga pada Arka. Setiap kali ia melihat Arka dalam wujud manusianya, ada perasaan hangat yang muncul di dadanya, tetapi rasa takut tak pernah jauh darinya. Apakah aku cukup kuat untuk melawan semua ini? Tanya Naila pada dirinya sendiri. Arka, yang menyadari keresahan Naila, berusaha memberinya ketenangan. Suatu malam, ia duduk di samping Naila di pondok itu, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku tidak pernah bermaksud menyeretmu ke dalam ini, katanya pelan. Jika kau merasa terlalu berat, kau boleh meninggalkanku. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada luka yang jelas tergambar di wajahnya. Naila menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa meninggalkanmu, jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Tapi aku takut, Arka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Perasaan Naila semakin bercampur aduk ketika ia mendengar kabar bahwa seorang dukun terkenal dari desa sebelah telah dipanggil untuk membantu mencari ular besar itu. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Kisura, terkenal karena kemampuannya menangkap makhluk-makhluk gaib. Jika ular itu memang membawa kutukan, aku akan menyegelnya,
kata Kisura di hadapan para warga. Mendengar hal itu, Naila merasa dadanya seperti diremas. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Sementara itu, Naila mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Tubuhnya sering terasa lemas, dan ia mengalami mimpi-mimpi aneh yang semakin jelas setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di antara ular-ular besar, dengan tubuhnya setengah manusia dan setengah ular. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin, tetapi ada sesuatu yang aneh, ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Apa artinya ini, Arka? Tanyanya suatu malam, suaranya penuh kecemasan. Arka menatapnya lama sebelum menjawab, itu tanda bahwa kau mulai terhubung dengan dunia tempatku berasal. Perasaan Naila semakin bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupnya di desa. Namun, di sisi lain, ia merindukan kehidupannya yang tenang dan sederhana. Ia sering berdiri di tepi ladang, memandang ke arah desanya, bertanya-tanya apakah ia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Tetapi setiap kali ia berpikir untuk menyerah, bayangan Arka dan semua yang telah mereka lalui muncul di benaknya. Suatu sore, ketika Naila sedang mengambil air di sumur dekat pondok, Kisura dan beberapa warga tiba-tiba muncul. Kisura, dengan mata tajamnya, menatap Naila seperti menembus jiwanya. Gadis ini menyembunyikan sesuatu, katanya dengan nada dingin. Warga mulai berbisik, beberapa di antaranya langsung menuduh Naila membantu ular besar itu. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Naila mencoba membela diri, tetapi suaranya tersendat oleh rasa takut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Kisura mengeluarkan seutas tali yang dikatakannya bisa mengungkap kebenaran. Ia mengarahkannya ke Naila, tetapi sebelum tali itu menyentuhnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan, mengguncang pepohonan dan membuat warga ketakutan. Dari kejauhan, terdengar suara desis ular yang panjang dan dalam, membuat semua orang membeku di tempatnya. Kisura menyipitkan mata, lalu berbisik, makhluk itu ada di dekat sini. Naila hanya bisa memejamkan mata, merasa bahwa dunia yang ia kenal perlahan-lahan hancur di sekelilingnya. Desa mulai memanas setelah kejadian di sumur. Kabar bahwa Naila dicurigai sebagai pelindung ular besar menyebar dengan cepat. Rumahnya kini menjadi sasaran tatapan curiga warga. Ibunya yang tua sering menangis, memohon agar Naila menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Katakan, Nak, apa benar yang mereka katakan? Kau menyembunyikan sesuatu. Suara ibunya bergetar, tetapi Naila hanya diam, tak mampu menjawab. Jika ia berkata jujur, ibunya pasti akan ketakutan. Namun, jika ia terus menyembunyikan kebenaran, bahaya semakin mendekat. Sementara itu, di pondok kecil dekat ladang, Arka semakin gelisah. Ia tahu waktu mereka semakin singkat. Kutukan yang membelenggu dirinya semakin kuat karena keberadaan Kisura. Dia bukan sekadar dukun biasa, kata Arka saat berbicara dengan Naila. Kisura memiliki kemampuan untuk menyegel kekuatanku selamanya. Jika itu terjadi, aku tak akan bisa melindungimu. Naila menggenggam tangan Arka erat, mencoba menyerap kekuatan dari kehangatan sentuhannya. Kita harus melawan, ujarnya pelan, meski hatinya diliputi ketakutan. Namun, pertarungan itu tampak mustahil. Malam itu, Kisura memimpin ritual di tengah desa untuk melacak keberadaan ular besar. Warga berkumpul dengan membawa obor, dan mantra-mantra mulai dilantunkan. Arka, yang berada di pondok, merasakan tubuhnya melemah. Sisik-sisik halus mulai muncul di tangannya, tanda bahwa kutukan itu kembali mendominasi. Naila, mereka semakin dekat, katanya dengan suara serak. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Naila panik melihat keadaan Arka. Ia tahu bahwa jika Kisura berhasil menemukan pondok itu, segalanya akan berakhir. Dengan air mata yang mengalir, Naila memutuskan untuk bertindak. Ia keluar dari pondok, berjalan sendirian ke arah desa, meninggalkan Arka yang berusaha mencegahnya. Apa yang kau lakukan? Teriak Arka, tetapi Naila hanya menoleh sambil tersenyum tipis. Aku akan mengalihkan mereka. Kau tetap di sini, Arka. Aku takkan membiarkan mereka menyakitimu. Ketika Naila tiba di desa, ritual Kisura mencapai puncaknya. Ia mendekati warga dengan langkah gemetar, tetapi tatapannya tegas. Hentikan ini, aku tahu kalian mencariku, katanya lantang, membuat semua orang terdiam. Aku tidak menyembunyikan ular itu, tetapi aku tahu bahwa dia bukan makhluk jahat seperti yang kalian pikirkan. Warga yang mendengar pengakuan itu mulai berbisik-bisik.
Kisura menatap Naila dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Kau telah terikat dengan makhluk itu. Kau sama terkutuknya seperti dia." Naila tidak gentar. Ia menatap Kisura balik dengan penuh keberanian. "Jika aku terkutuk karena menyelamatkan makhluk yang membutuhkan bantuan, maka aku akan menerima kutukan itu. Tetapi jangan pernah kau menyebutnya jahat tanpa mengetahui kebenarannya." Ucapan Naila menggema di udara malam, membuat beberapa warga terdiam dalam keraguan. Namun, Kisura hanya tersenyum dingin. Ia mengangkat tongkatnya dan melafalkan mantra yang lebih kuat, mencoba memanggil kekuatan gaib untuk menyerang Naila. Namun, saat mantra itu hampir selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan obor-obor yang dibawa warga. Dari arah hutan, terdengar suara gemuruh, dan bayangan besar muncul di kegelapan. Arka, dalam wujud ular besar, muncul dari balik pepohonan, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang memancar dari sisiknya. Ia melingkar di sekitar Naila, melindunginya dari Kisura dan warga desa. "Kau takkan menyentuhnya." Suara Arka menggema, bukan sebagai ular, tetapi sebagai makhluk dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kisura terkejut, tetapi ia tidak menyerah. Dengan penuh amarah, ia mengarahkan tongkatnya ke arah Arka, tetapi sebelum ia bisa melancarkan serangan, Naila berdiri di depan Arka, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Cukup, jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewati aku dulu," teriak Naila. Keberaniannya membuat warga terdiam, bahkan Kisura tampak ragu. Dalam sekejap, suasana berubah, dan malam itu menjadi penentu nasib Naila dan Arka. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit, memancarkan cahaya pucat yang menyelimuti desa. Suasana tegang setelah kemunculan Arka membuat warga tak berani mendekat, tetapi Kisura tetap berdiri tegap, tongkatnya mengarah ke ular besar itu. "Makhluk terkutuk sepertimu tidak pantas berada di dunia ini," katanya dingin, sebelum mulai melafalkan mantra baru yang lebih kuat. Angin berputar di sekitar Kisura, menciptakan lingkaran energi yang membuat tanah bergetar. Arka, yang tetap melindungi Naila dengan tubuhnya, merasakan kekuatan itu semakin mendesak. Ia tahu bahwa jika Kisura berhasil menyelesaikan mantranya, bukan hanya dirinya yang akan musnah, tetapi juga Naila. Dengan mata yang bersinar tajam, Arka berbicara dalam bahasa yang hanya Naila mengerti. "Kau harus pergi, Naila. Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan." Namun Naila menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu." Kisura semakin mendekat, dan warga yang ketakutan mulai mundur perlahan. Mereka tidak pernah menyaksikan kekuatan seperti ini sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan apakah apa yang mereka lakukan benar. Tetapi Kisura tidak peduli. "Kalian semua telah tertipu oleh makhluk ini," teriaknya. "Jika kita membiarkannya hidup, desa ini akan terkutuk selamanya." Dengan sekali hentakan, ia mengarahkan tongkatnya ke Arka, dan cahaya menyilaukan meluncur dengan cepat. Seketika, Arka menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar mulai menggeliat, dan sisik-sisiknya memudar. Kutukan yang selama ini membelenggunya terasa semakin kuat. Namun, sebelum cahaya itu dapat melukai Arka lebih jauh, Naila melangkah ke depan dan berdiri di antara Kisura dan Arka. "Hentikan!" teriaknya, suaranya menggema di malam yang mencekam. "Jika kau ingin menghukum seseorang, hukum aku. Akulah yang memilih untuk menyelamatkannya." Kisura terhenti sejenak, terkejut dengan keberanian Naila. "Gadis bodoh," gumamnya, "apa kau tidak sadar bahwa dirimu juga akan terkutuk selamanya?" Tetapi Naila hanya mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata tetapi memancarkan tekad yang kuat. "Aku tidak peduli. Jika menyelamatkan Arka berarti aku harus menanggung kutukan, maka aku akan menerimanya." Ucapan Naila membuat warga terdiam. Beberapa di antara mereka mulai merasakan keraguan, melihat ketulusan Naila yang tidak bisa dipungkiri. Di tengah ketegangan itu, suara Arka terdengar pelan namun tegas. "Naila, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin kau menderita karenaku." Namun Naila tidak mengindahkan perkataannya. Ia mengangkat tangannya, menghadang Kisura, dan berteriak, "Aku mencintainya. Apapun bentuknya, siapapun dia, aku mencintainya dengan sepenuh hati." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Arka, yang selama ini merasa hidupnya hanya dihantui dosa, kini melihat secercah harapan di mata Naila. Kisura tampak terguncang oleh pernyataan Naila. Untuk sesaat, ia terdiam, tetapi kemudian ia kembali melafalkan mantra. Namun,
Sebelum ia menyelesaikannya, kilauan cahaya lembut muncul dari tubuh Naila. Semua orang menatap dengan takjub ketika tubuh Naila mulai memancarkan aura yang hangat, seperti bulan purnama yang menyentuh bumi. Dalam sekejap, cahaya itu melingkupi Arka, mengangkat kutukan yang selama ini menghantuinya. Tubuh ular besar itu perlahan berubah, kembali ke wujud manusianya, tetapi kali ini tanpa rasa sakit. Arka berdiri dengan tubuhnya yang kembali normal, tetapi ia terlihat berbeda. Ada kehangatan dan kedamaian di matanya yang sebelumnya dipenuhi kesedihan. Kutukan itu telah dipatahkan, katanya dengan suara lembut. Namun, saat ia mendekati Naila, gadis itu terkulai ke tanah, tubuhnya lemas akibat energi yang ia keluarkan. Arka memeluknya erat, air mata mengalir di pipinya. Kau telah menyelamatkanku, Naila. Tapi kenapa harus dengan pengorbananmu? Malam itu, bulan purnama menjadi saksi cinta yang melampaui batas takdir, meski diiringi dengan kehilangan yang tak terelakkan. Arka memeluk tubuh Naila yang terkulai lemas, bibirnya bergetar memanggil nama gadis itu. Namun, Naila hanya bisa membuka matanya sedikit, menatap Arka dengan tatapan penuh kelembutan. Aku, baik-baik saja, bisiknya, meski tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi ribuan beban. Di sekitar mereka, warga desa hanya bisa menyaksikan dalam diam, tak tahu harus merasa takut atau kagum atas apa yang baru saja terjadi. Kisura, yang kini tampak kehilangan wibawanya, menunduk dengan ekspresi muram. Naila, kau tidak boleh menyerah. Suara Arka terdengar penuh kepanikan, jauh dari sosok tegas yang biasanya. Ia menggenggam tangan Naila dengan erat, seolah takut kehilangan gadis itu. Namun, Naila hanya tersenyum kecil, meski bibirnya pucat. Aku telah memilih jalan ini, Arka, katanya lirih. Selama kau selamat, aku tidak menyesal. Kata-kata itu menusuk hati Arka seperti duri tajam. Ia merasa hancur melihat Naila yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Dari kejauhan, Kisura akhirnya melangkah maju, diiringi beberapa warga yang ragu. Pengorbanannya telah mematahkan kutukanmu, kata Kisura dengan nada berat. Tetapi itu bukan tanpa harga. Energi hidupnya terhubung dengan dunia mistis. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus masuk ke dunia itu dan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Arka menatap Kisura dengan mata penuh amarah. Kau tahu ini akan terjadi sejak awal, bukan? Kau sengaja membiarkan dia menderita. Kisura menunduk, untuk pertama kalinya menunjukkan rasa bersalah. Aku hanya ingin menyelamatkan desa. Aku tidak pernah tahu cinta sekuat itu bisa mematahkan kutukan. Namun, Arka tidak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan sekarang, menyelamatkan Naila, apapun risikonya. Dengan suara tegas, ia bertanya pada Kisura, bagaimana cara aku masuk ke dunia itu? Kisura terdiam, sebelum menjawab dengan pelan, kau harus pergi ke Gunung Papandayan, tempat asal mula kutukanmu. Di sana, kau akan menemukan portal ke dunia mistis. Tetapi ingat, tidak ada jaminan kau bisa kembali. Arka menatap Naila yang semakin lemah, kemudian mengangguk. Aku tidak peduli, aku akan pergi, katanya tegas. Ia memohon kepada Kisura dan warga untuk menjaga Naila sementara ia melakukan perjalanan itu. Beberapa warga yang sebelumnya curiga mulai menunjukkan simpati. Mereka melihat betapa tulusnya cinta Naila dan Arka, sesuatu yang melampaui batas manusia dan makhluk mistis. Bahkan Kisura, dengan rasa hormat, berjanji akan melindungi Naila selama Arka pergi. Dalam perjalanan menuju Gunung Papandayan, Arka merasakan konflik di dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena Naila harus menanggung semua ini. Di sisi lain, ia tahu bahwa cinta mereka adalah satu-satunya alasan ia bisa bebas dari kutukan. Aku tidak akan gagal, ia berjanji pada dirinya sendiri. Sepanjang jalan, ia melewati hutan gelap, jurang curam, dan suara-suara aneh yang bergema di malam hari. Tetapi setiap langkah yang ia ambil, ia mengingat wajah Naila, yang memberinya keberanian untuk terus maju. Ketika akhirnya ia mencapai puncak gunung, ia menemukan sebuah batu besar dengan simbol kuno yang bersinar di bawah cahaya bulan. Di tengah-tengah simbol itu, ada lingkaran berkilau, portal yang dimaksud Kisura. Arka tahu bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Dengan langkah mantap, ia mendekati portal tersebut, tetapi suara bisikan mulai memenuhi pikirannya. Apa kau yakin, kau mungkin tidak akan pernah melihat dunia manusia lagi? Namun, Arka tidak ragu. Untuk Naila, aku akan mengorbankan segalanya. Dengan keyakinan penuh,
Ia melangkah ke dalam portal, tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Sebelum ia benar-benar menghilang, ia memejamkan mata dan berbisik, "Tunggu aku, Naila. Aku akan kembali untukmu." Portal itu menelan dirinya, meninggalkan keheningan di puncak gunung. Malam itu, cinta dan pengorbanan menjadi saksi atas perjalanan seorang pria yang tidak hanya melawan takdir, tetapi juga mempertaruhkan nyawanya demi cinta sejatinya. Ketika Arka membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia manusia. Langit berwarna keunguan, dengan 2 bulan besar yang menggantung tinggi. Tanah di bawah kakinya tampak seperti kaca, memantulkan setiap langkah yang ia ambil. Di kejauhan, terdengar suara-suara aneh, bisikan halus bercampur desisan yang membuat bulu kuduknya meremang. Dunia ini terasa hidup, tetapi penuh dengan aura yang asing dan menekan. Ia tidak punya waktu untuk tertegun. Hanya satu tujuan yang ada di benaknya, menyelamatkan Naila. Dalam genggamannya, ia masih memegang liontin milik Naila, yang ia gunakan sebagai penuntun. Cahaya dari liontin itu berkilau lemah, seolah memberi arahan. "Aku tidak akan menyerah," bisik Arka pada dirinya sendiri. Ia mulai berjalan, menapaki jalan yang dipenuhi tanaman merambat berwarna merah tua, seperti urat nadi yang berdetak. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Di tengah perjalanan, suara gemuruh besar terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar, dan sesosok makhluk raksasa muncul dari balik kabut. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya dipenuhi sisik hitam mengkilap, dan matanya merah menyala. "Siapa yang berani memasuki dunia ini?" Suara makhluk itu bergema seperti guntur. Arka menatapnya dengan tegas. "Aku datang untuk memulihkan keseimbangan. Aku ingin mengambil kembali bagian jiwa yang diambil dari seseorang yang kucintai." Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Cinta, dunia ini tidak mengenal cinta. Semua yang masuk ke sini hanya membawa kutukan dan kehancuran." Arka tidak gentar. "Aku akan melawan siapapun atau apapun yang menghalangiku. Jika perlu, aku akan memberikan hidupku demi menyelamatkannya." Kata-kata itu membuat makhluk itu terdiam sejenak, tetapi kemudian ia mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang energi gelap yang menghantam tubuh Arka. Arka terhempas ke tanah, dadanya terasa sesak. Namun, ia segera bangkit, meski tubuhnya penuh luka. Ia tahu bahwa makhluk ini hanyalah ujian pertama. Dengan tekad yang membara, ia memusatkan energi dalam tubuhnya. Meski kutukan ular telah hilang, sisa kekuatan itu masih ada di dalam dirinya. Mata Arka bersinar biru terang, dan dari telapak tangannya muncul cahaya yang menghantam makhluk itu tepat di dadanya. Makhluk raksasa itu mengerang, kemudian perlahan menghilang menjadi debu. Namun, perjuangan Arka belum selesai. Di depan matanya, portal kecil terbuka, menunjukkan bayangan Naila yang terbaring lemah. Ia tahu itu adalah tanda bahwa waktunya semakin sedikit. "Aku akan segera datang, Naila," gumamnya. Ia melangkah ke dalam portal kecil itu dan mendapati dirinya di sebuah tempat yang menyerupai istana kuno. Dindingnya dipenuhi ukiran ular, dan di tengah ruangan terdapat sebuah altar yang memancarkan cahaya merah menyilaukan. Di atas altar itu, terlihat sepotong cahaya kecil berbentuk bunga teratai. Itu adalah jiwanya, pikir Arka. Namun, sebelum ia bisa mendekat, suara lain menggema dari bayangan di sudut ruangan. "Beraninya kau menyentuh apa yang bukan milikmu." Dari kegelapan, muncul sesosok wanita berpakaian hitam dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Ia adalah penjaga jiwa-jiwa yang terikat di dunia ini. "Jika kau ingin mengambil jiwa itu, kau harus menyerahkan sesuatu yang setara." Arka menatap wanita itu dengan penuh keberanian. "Aku akan menyerahkan nyawaku jika itu yang diperlukan," katanya tanpa ragu. Wanita itu tersenyum dingin. "Nyawamu terlalu kecil untuk membayar harga ini. Tapi jika kau menyerahkan seluruh keberadaanmu, jiwa, tubuh, dan kenanganmu, mungkin aku akan mempertimbangkannya." Arka terdiam sejenak. Ia tahu itu berarti ia akan hilang sepenuhnya, tanpa jejak. Namun, ketika ia memikirkan Naila, ia tahu jawabannya sudah jelas. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku menerima. Ambil seluruh keberadaanku, asalkan Naila bisa hidup kembali." Wanita itu mengangkat tangannya, dan cahaya dari altar itu perlahan berpindah ke liontin yang Arka bawa. "Kau adalah jiwa yang langka," katanya. "Pengorbananmu akan dikenang di dunia ini, meski kau tidak akan pernah tahu." Saat tubuh Arka mulai memudar, ia tersenyum kecil,
membayangkan Naila yang hidup kembali di dunia manusia. Dalam detik-detik terakhirnya, ia berbisik, "Aku mencintaimu, Naila. Selamat tinggal." Di dunia nyata, Naila terbaring lemah di atas ranjang rumahnya. Tubuhnya masih dingin, dan nafasnya hampir tak terasa. Warga desa yang sebelumnya membenci dan mencurigainya kini berkumpul di sekitar rumah, berharap keajaiban terjadi. Kisura, yang biasanya penuh wibawa, kini tampak kebingungan. Ia terus mengawasi Naila, memikirkan apa yang mungkin sedang terjadi di dunia mistis tempat Arka pergi. Hanya cinta yang sebesar itu yang mampu melawan kekuatan gelap, gumamnya pelan. Tiba-tiba, liontin yang tergantung di leher Naila mulai bersinar terang. Cahaya itu menghangatkan seluruh ruangan, membuat semua orang terpana. Nafas Naila kembali normal, dan perlahan, ia membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan, seperti beban besar telah terangkat. Ibunya menangis terisak di sampingnya, memeluk Naila dengan penuh syukur. "Kau kembali, Nak, kau kembali," seru ibunya dengan suara bergetar. Namun, Naila hanya diam, matanya mencari-cari seseorang. "Arka, di mana Arka?" tanyanya lemah. Kisura, yang menyaksikan kejadian itu, menggeleng pelan. "Dia tidak akan kembali," katanya lirih. Naila menatapnya, tidak percaya. "Apa maksudmu? Dia berjanji akan kembali." Tangis Naila pecah, tetapi Kisura hanya bisa menunduk. Ia tahu, untuk menyelamatkan Naila, Arka telah menyerahkan seluruh keberadaannya di dunia mistis. Tanpa jejak, tanpa kenangan. Cahaya itu berasal dari pengorbanannya. "Dia telah memberikan segalanya untukmu," ujar Kisura dengan nada berat. Naila tidak bisa menerima kenyataan itu. Meski tubuhnya telah pulih, hatinya terasa hancur. Ia mencoba bangkit dari ranjang, tetapi Kisura menahan bahunya. "Tenanglah, Nak, kau masih butuh waktu untuk pulih." Namun Naila menepis tangannya. "Aku harus menemukannya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan mencari Arka." Seruan Naila membuat warga terdiam. Mereka melihat gadis itu berdiri dengan penuh tekad, meski tubuhnya masih lemah. Namun, sebelum Naila bisa melangkah keluar rumah, liontin di lehernya bergetar dan memancarkan cahaya lain. Kali ini, cahaya itu berubah menjadi bayangan samar yang menyerupai Arka. Naila tertegun, matanya melebar. "Arka," panggilnya dengan suara bergetar. Bayangan itu tersenyum lembut, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, ia hanya menatap Naila dengan penuh kasih sayang, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Naila mencoba mendekat, tetapi setiap langkah yang ia ambil membuat bayangan itu semakin memudar. "Jangan pergi, tolong, jangan pergi lagi." Naila berteriak putus asa. Namun, bayangan Arka hanya mengangguk pelan, seolah meminta Naila untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Ketika bayangan itu akhirnya menghilang, liontin di leher Naila berhenti bersinar, dan ruangan kembali sunyi. Naila terjatuh ke lantai, menangis tanpa henti. Kisura mendekati Naila, meletakkan tangannya di pundaknya. "Dia tidak pernah benar-benar pergi, Naila," katanya lembut. "Seluruh keberadaannya ada di liontin itu. Sebagian dari jiwanya akan selalu bersamamu, melindungimu." Meski sulit menerima, Naila tahu bahwa kata-kata itu benar. Ia menggenggam liontin itu erat, merasakan kehangatan yang berasal darinya. "Aku akan menjaga ini, Arka. Aku akan hidup untuk kita berdua," bisiknya dengan suara pelan. Malam itu, Naila berdiri di depan jendela, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Di balik rasa kehilangan yang mendalam, ia merasakan ketenangan aneh, seolah Arka sedang mengawasinya dari kejauhan. Meski dunia mereka tak lagi sama, cinta mereka tetap abadi, terukir dalam setiap detak jantung Naila dan setiap sinar liontin yang kini menjadi simbol pengorbanan dan cinta sejati. Hari-hari berlalu sejak pengorbanan Arka, tetapi bagi Naila, waktu seolah berhenti. Ia sering memandangi liontin yang digantung di lehernya, merasakan kehangatan samar yang seakan berasal dari cinta Arka. Setiap malam, ia menatap bulan purnama, berharap ada tanda-tanda bahwa Arka masih bersamanya. Namun, yang ia temui hanyalah keheningan. Desa kembali damai, tetapi hati Naila penuh dengan kerinduan yang tak terucapkan. Pada suatu malam, ketika bulan mencapai puncaknya, Naila merasakan liontin itu bergetar. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Cahaya lembut memancar dari liontin itu, membentuk jalan kecil yang mengarah ke hutan di pinggir desa. Meski ragu, Naila tahu ia harus mengikuti panggilan itu. Dengan langkah hati-hati,
ia menyusuri jalan berbatu, angin malam mengiringi perjalanannya. "Apa ini pertanda darimu, Arka?" gumamnya, berharap ada jawaban. Ketika ia tiba di tengah hutan, ia menemukan sebuah batu besar dengan ukiran yang mirip dengan portal di Gunung Papandayan. Cahaya dari liontin berhenti tepat di atas batu itu, membentuk lingkaran bercahaya. Tiba-tiba, bayangan Arka muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Naila," suara lembut itu memanggilnya. Naila tertegun, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Arka, kau di sini?" ia bertanya dengan suara bergetar. Arka tersenyum, tetapi matanya memancarkan kesedihan. "Aku tidak bisa kembali, Naila. Dunia ini sudah menjadi takdirku sekarang. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu melindungimu, dimanapun kau berada." Naila menggenggam liontin itu erat, rasa sakit di hatinya kembali menguat. "Aku tidak peduli dengan takdir, Arka. Aku hanya ingin bersamamu. Aku bersedia ke dunia itu, apapun risikonya," serunya penuh emosi. Namun, Arka menggeleng pelan. "Tidak, Naila. Hidupmu adalah hadiah yang telah kubayar dengan seluruh keberadaanku. Jangan sia-siakan itu. Kau harus hidup, mencintai dunia ini, seperti aku mencintaimu." Kata-kata Arka menghantam Naila seperti badai. Ia tahu Arka benar, tetapi sulit menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama lagi. "Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpamu," katanya lirih, air matanya mengalir deras. Arka mendekat, meski tubuhnya hanyalah bayangan, ia berlutut di hadapan Naila. "Kau lebih kuat dari yang kau pikirkan, Naila. Cinta kita tidak akan hilang, karena ia hidup di dalam hatimu. Selama kau menjaga cinta itu, aku tidak pernah benar-benar pergi." Sebelum bayangannya memudar, Arka menambahkan, "Gunakan liontin itu untuk menyelamatkan orang lain, seperti kau telah menyelamatkanku. Jadilah cahaya bagi dunia ini." Ketika Arka menghilang untuk terakhir kalinya, liontin di leher Naila bersinar terang, memberikan rasa hangat yang memenuhi tubuhnya. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, seolah Arka telah meninggalkan sebagian jiwanya untuk menjaga Naila. Malam itu, Naila bersumpah akan menghormati pengorbanan Arka dengan menjalani hidup yang penuh arti, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga cinta mereka tetap hidup. Sejak saat itu, Naila menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia menggunakan liontin itu untuk membantu orang-orang yang sakit, terluka, atau kehilangan harapan. Meskipun rasa rindu kepada Arka tidak pernah hilang, ia tahu bahwa cinta mereka telah melampaui batas kehidupan dan kematian. Setiap kali ia menatap bulan purnama, ia tersenyum, percaya bahwa Arka sedang mengawasinya, menjadi penjaga dalam keheningan malam. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun desa tempat Naila tinggal berkembang dengan damai, ada sesuatu yang tidak pernah berubah dalam hatinya, kerinduan pada Arka. Ia telah menjadi seorang wanita yang bijaksana dan dihormati, namun bayang-bayang cinta pertama selalu hadir dalam setiap langkahnya. Setiap malam ketika bulan purnama muncul, Naila berdiri di depan jendela, memandang sinarnya yang lembut, seolah merasakan kehadiran Arka di sana. "Aku akan terus melangkah, Arka. Meskipun kita terpisah jauh," bisiknya dengan penuh tekad. Namun, meski dunia sekitarnya berjalan dengan normal, ada tanda-tanda yang semakin jelas bahwa kekuatan mistis yang pernah mengikat Arka dan Naila tidak pernah sepenuhnya hilang. Beberapa orang di desa mulai datang kepadanya, menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami, tentang suara-suara halus yang memanggil mereka di malam hari, atau mimpi yang sangat nyata tentang Arka yang hadir dalam mimpi mereka. Naila tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia kira, dan ia merasa bahwa Arka masih ada di sekitar mereka. Suatu malam, saat Naila sedang merenung di luar rumah, ia merasakan getaran halus di liontin yang selalu ia kenakan. Cahaya lembut itu kembali muncul, kali ini lebih terang dari sebelumnya, memancar ke langit. Naila terperangah, merasa bahwa ini bukan sekadar ilusi. Dengan hati yang berdebar, ia mengikuti cahaya itu yang memandu langkahnya menuju lembah di luar desa. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia tak ketahui. Di lembah itu, Naila menemukan sebuah reruntuhan batu kuno yang terabaikan. Batu-batu itu tertutup tanaman rambat, namun di tengah-tengahnya, ada sebuah pintu besar yang terbuat dari logam tua. Pintu itu tampak seperti telah tertutup rapat selama berabad-abad. Namun, di atasnya terdapat ukiran yang sangat mirip dengan simbol yang ada di liontin Naila. Hatinya berdegup kencang, dan tanpa ragu, ia menekan liontin itu ke ukiran tersebut.
Pintu itu perlahan terbuka, menampakkan lorong gelap yang membawa harum bunga mistis yang tidak pernah ia kenal. Tanpa takut, Naila melangkah ke dalam lorong itu, berharap menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi. Di ujung lorong, ia mendapati sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya biru. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah altar dengan ukiran ular yang sangat mirip dengan bentuk yang pernah ia lihat di Gunung Papandayan. Di sana, berdiri seorang pria, bukan Arka, tetapi sosok yang mirip dengan penjaga dunia mistis yang pernah ia temui. Sosok itu menatap Naila dengan penuh kekaguman. "Kau akhirnya datang," katanya dengan suara yang tenang. "Arka telah memberikan jiwanya untuk menyelamatkanmu, tetapi pengorbanannya hanya satu bagian dari takdir yang lebih besar. Kamu, Naila, adalah kunci untuk membuka keseimbangan dunia ini." Naila menatapnya bingung. Aku tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan takdir itu?" tanyanya penuh kebingungan. Pria itu menghela napas, mendekati Naila dengan langkah pelan. "Dunia ini terhubung oleh jalur-jalur takdir yang rumit. Ketika Arka memberikan dirinya untukmu, ia menciptakan peluang untuk membangkitkan kekuatan yang akan menjaga keseimbangan. Tetapi hanya dengan bantuanmu, kekuatan itu akan terwujud." Sosok itu kemudian menatap liontin Naila yang bersinar lebih terang. "Kau tidak hanya pewaris cinta, Naila, tetapi juga penjaga dunia ini. Ini adalah takdirmu." Naila terdiam, seluruh tubuhnya terasa kaku. Pikiran dan perasaannya bergejolak, seolah dunia yang ia kenal telah berubah total. Ia tidak pernah menginginkan menjadi penjaga dunia ini, tetapi ia tahu bahwa takdir membawa tantangan yang tak bisa dihindari. Dengan hati yang berat, Naila akhirnya berkata, "Jika ini takdirku, aku akan menerima. Aku akan melindungi dunia ini, seperti aku melindungi cinta kami." Setelah menerima takdir yang baru, Naila merasa hatinya dipenuhi rasa tanggung jawab yang luar biasa. Dunia yang sebelumnya hanya ia kenal sebagai tempat penuh kasih dan kehidupan sederhana, kini terbuka dengan lapisan-lapisan misteri yang tak terungkapkan. Setiap malam, setelah semua orang di desanya tidur, Naila akan menyendiri di lembah tempat ia menemui altar kuno itu, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, meskipun ia telah menerima takdirnya, rasa rindu terhadap Arka tetap menjadi luka yang belum sembuh. Hari demi hari, Naila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kekuatan yang ada dalam liontin itu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, memberinya kemampuan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ia bisa mendengar bisikan dari dunia lain, melihat kejadian-kejadian yang terjadi jauh di luar pandangannya, dan merasakan aura yang mengelilingi setiap makhluk hidup. Dunia ini bukanlah tempat yang sederhana lagi, setiap langkah Naila dipenuhi dengan kewaspadaan, karena ia tahu bahwa keseimbangan dunia berada di tangannya. Suatu malam, ketika Naila sedang berjalan di hutan, ia mendengar suara aneh yang datang dari balik pohon-pohon besar. Suara itu menggema dalam hatinya, seolah mengundang dan memanggilnya. Ia mengikuti suara itu, dan semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin kuat rasa itu menyelimuti dirinya. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi simbol-simbol mistis yang bersinar dalam gelap. Di tengah batu itu, Naila bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, yang membuat tubuhnya gemetar. Sesosok makhluk yang menyerupai ular besar muncul dari dalam batu itu, matanya menyala merah. "Kau datang juga, Naila," suara itu terdengar dalam benaknya, membuat seluruh tubuhnya terasa beku. Makhluk itu adalah entitas kegelapan yang telah lama terkurung, dan kini, berkat kekuatan yang diturunkan Arka padanya, Naila menjadi satu-satunya yang bisa menghadapinya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Naila, suaranya bergetar meski ia berusaha tetap tenang. "Aku adalah bagian dari dunia ini, tetapi aku terpenjara dalam dimensi ini," jawab makhluk itu. "Dan kini, kau memiliki kekuatan yang cukup untuk membebaskanku. Jika kau melepaskanku, aku akan memberikanmu kekuatan tak terhingga, Naila. Kekuatan untuk menghidupkan kembali Arka, kekuatan untuk mengubah takdirmu." Suara itu menggema, mengundang godaan yang sangat besar dalam hati Naila. Namun, Naila mengingat kata-kata Arka, bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. "Aku tidak bisa melanggar aturan ini," katanya dengan tegas, meskipun ada perasaan sedih yang mendalam di hatinya. "Takdirmu adalah milikmu sendiri, tetapi takdir Arka bukan untuk diubah. Cintanya telah menyelamatkanku, dan itu lebih dari cukup." Ia menarik napas panjang,
menenangkan dirinya meskipun godaan itu semakin kuat. Makhluk itu mendengus kecewa, tetapi tidak menyerah begitu saja. Kau masih muda, Naila. Keinginan untuk kembali bersama Arka akan menggelayuti hatimu. Suatu saat, kau akan melihat bahwa takdir itu bukan untuk dipatuhi, tapi untuk dikuasai. Ular itu menghilang ke dalam batu, meninggalkan Naila dengan perasaan cemas dan rasa kehilangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, godaan ini akan datang lagi, lebih kuat lagi, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Kembali ke desanya, Naila merasa berat di hati. Ia merasakan dunia yang ada di sekelilingnya, dengan segala rahasia dan kegelapannya. Ia kini lebih dari sekadar seorang wanita biasa, ia adalah penjaga dunia yang rapuh ini, namun juga terluka oleh kehilangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan kehati-hatian, karena ia tahu bahwa keputusan-keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Dunia ini tidak bisa dipahami sepenuhnya, dan Naila hanya bisa berusaha menjaga keseimbangannya. Suatu malam, ketika ia kembali menatap bulan purnama, Naila merasakan kedamaian yang lebih dalam. Meskipun Arka tidak pernah bisa kembali, ia tahu bahwa ia akan terus menjaga cinta mereka, bukan dengan cara mengubah takdir, tetapi dengan melanjutkan hidup dengan keberanian dan kasih yang telah ditinggalkan Arka padanya. Naila tersenyum, meski air mata masih mengalir di pipinya. Aku akan menjadi cahaya, Arka, bisiknya, dan aku akan terus mencintaimu, meskipun dunia kita terpisah. Sejak malam itu, Naila merasakan perubahan yang semakin mendalam dalam dirinya. Kekuatan yang ia miliki kini bukan hanya tentang menjaga keseimbangan dunia, tetapi juga tentang berjuang melawan godaan yang datang begitu sering. Setiap kali ia bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongannya, ia merasakan Arka ada di dalam setiap sentuhan dan kata-katanya. Namun, ada perasaan yang tak terucapkan, sebuah kehampaan yang tak bisa ia hindari. Kekuatan yang dimilikinya semakin besar, tetapi setiap kali ia merasa lebih kuat, ia juga merasa semakin terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Hari-hari di desa kembali berjalan seperti biasa, tetapi Naila tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada kekuatan gelap yang semakin mendekat, dan ia merasakannya dengan sangat jelas. Di balik kedamaian yang tampak, ia merasakan adanya ancaman yang datang dari sisi lain dunia, dunia yang ia sendiri tidak bisa sepenuhnya pahami. Suatu sore, saat ia berjalan di tepi hutan, liontin yang selalu ia kenakan kembali bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Cahaya itu mengarah ke sebuah lembah yang gelap, jauh dari desa. Tanpa ragu, Naila mengikuti cahaya itu, meskipun hati kecilnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Sesampainya di lembah, ia melihat sebuah gerbang tua yang hampir terkubur oleh tanah dan tumbuhan liar. Gerbang itu tampak seperti sesuatu yang berasal dari zaman kuno, dipenuhi dengan ukiran simbol-simbol yang tidak dikenal. Naila menyentuh gerbang itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Kau akhirnya datang, Naila. Dari balik gerbang, muncul sosok yang tidak asing, namun bukan Arka. Sosok itu adalah pria yang pernah Naila lihat dalam penglihatannya, penjaga dunia mistis yang telah memberinya takdir. Kekuatanmu semakin besar, Naila, katanya dengan nada serius. Namun, untuk menjaga dunia ini, ada pengorbanan besar yang harus kau lakukan. Naila menatapnya tajam. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Naila, rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Penjaga itu menarik napas panjang. Untuk menyeimbangkan dunia ini, kau harus memutuskan antara kekuatan dan cinta. Salah satu dari keduanya harus kau lepaskan. Jika kau memilih untuk tetap memiliki kekuatan ini, maka cintamu pada Arka harus berakhir selamanya. Sebaliknya, jika kau memilih untuk kembali pada cinta itu, kekuatanmu akan menghilang, dan dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan. Naila terdiam, bingung dan terhimpit oleh pilihan yang sangat berat. Selama ini, ia merasa kekuatan itu adalah alasan mengapa ia bisa terus hidup dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun, apakah harga yang harus ia bayar terlalu besar? Apakah ia harus melupakan Arka untuk menjaga dunia ini? Dan jika ia memilih cinta, apakah ia akan mampu menghadapi kegelapan yang datang? Dalam kebingungannya, Naila menatap liontin yang bersinar di lehernya, merasakan beratnya pengorbanan yang harus ia pilih. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Arka, bantu aku tidak bisa memilih.
Tetapi tidak ada jawaban, hanya angin malam yang berbisik pelan, seolah memberikan petunjuk, tetapi tidak cukup jelas. Akhirnya, Naila membuat keputusan yang sangat sulit. Aku memilih cinta, aku memilih Arka. Dengan kata-kata itu, ia merasakan liontin di lehernya menghangat dan kemudian memudar. Kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai hilang, seolah terlepas dari tubuhnya. Dunia ini, yang sebelumnya penuh dengan cahaya, mulai meredup. Angin berhembus kencang, membawa petir yang mengancam langit. Naila merasakan kepedihan yang sangat dalam, tetapi juga kedamaian. Meskipun ia memilih untuk melupakan kekuatan yang telah memberinya kesempatan untuk menjaga dunia ini, hatinya tahu bahwa ia memilih untuk melanjutkan perjalanan cinta yang tak akan pernah mati. Setelah Naila memilih untuk melupakan kekuatan yang telah ia miliki, dunia di sekelilingnya tampak berubah seketika. Cahaya yang dulu memancar dari liontin itu kini memudar, menyisakan kegelapan yang mendalam di dalam hati Naila. Namun, meskipun kekuatan itu hilang, perasaan cintanya pada Arka tetap tidak tergoyahkan. Ia merasa seolah-olah sebagian dari dirinya telah terlepas, namun ada bagian yang lebih dalam lagi, sebuah ikatan yang tak kasat mata, yang lebih kuat dari apapun. Aku memilihmu, Arka, bisiknya dalam hati, meskipun tak ada jawaban yang datang. Namun, saat ia kembali ke desa, ada yang berubah. Dunia yang dulu dikenal Naila sebagai tempat damai kini terasa semakin rapuh. Warga desa mulai merasakan ada ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Tanaman layu, sungai yang biasanya jernih kini keruh, dan langit yang selalu cerah mulai dipenuhi awan gelap. Naila tahu bahwa kehilangan kekuatannya mungkin telah memicu perubahan ini, tetapi ia juga tahu bahwa takdir yang lebih besar sedang menunggunya. Pada suatu malam yang kelam, ketika Naila berjalan di luar desa, ia mendengar suara aneh yang datang dari arah hutan. Suara itu menggetarkan hatinya, seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Dengan langkah yang ragu, ia berjalan menuju sumber suara itu, dan akhirnya menemukan dirinya berdiri di depan gua yang gelap, tempat pertama kali ia bertemu dengan penjaga dunia mistis. Gerbang tua itu terbuka dengan sendirinya, seolah menunggu kedatangannya. Begitu Naila melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam gua itu, ada bayangan Arka yang berdiri di tengah altar kuno. Arka tidak terlihat nyata, tetapi kehadirannya begitu kuat, seolah jiwanya masih berdiam di sana. Arka, Naila berlari mendekat, tetapi bayangan itu hanya tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan kesedihan. Aku tahu kau datang, Naila, suara Arka terdengar lembut, meskipun suaranya seperti bergaung dari jauh. Kau telah membuat pilihan yang tepat. Tetapi dunia ini, dunia kita, tidak bisa terus berjalan tanpa keseimbangan. Naila menangis, air mata mengalir tanpa henti. Aku telah memilih untuk mencintaimu, Arka. Mengapa dunia ini berubah begitu cepat? Mengapa aku merasa terpisah darimu, meskipun aku memilih cinta? Arka menghela napas, dan meskipun tubuhnya tidak ada di sana, Naila bisa merasakan kehangatan yang datang dari arah bayangannya. Keseimbangan dunia ini tidak hanya bergantung pada kekuatan. Cinta, Naila, adalah kekuatan yang lebih besar dari apapun. Ketika kau memilih cinta, kau memberikan dunia ini kesempatan untuk tumbuh kembali. Tetapi itu bukan tanpa pengorbanan. Kata-kata Arka seolah menembus jantung Naila, membangkitkan rasa sakit yang mendalam. Tiba-tiba, gua itu mulai bergetar, dan bayangan Arka mulai memudar. Naila, dunia ini akan kembali seimbang jika kau melanjutkan perjalanan hidupmu dengan cinta yang tak terbatas. Jangan biarkan dirimu diliputi rasa kehilangan. Aku akan selalu bersamamu, di setiap langkah yang kau ambil. Dengan kata-kata itu, bayangan Arka menghilang, meninggalkan Naila dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam. Ketika Naila keluar dari gua itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun cinta yang ia miliki dengan Arka tidak dapat diungkapkan secara fisik, ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah terpisah. Dunia mungkin akan terus berubah, dan takdir mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi Naila menyadari satu hal yang tak bisa digoyahkan, cinta itu abadi, dan itulah yang akan menyelamatkan dunia, bahkan dari kegelapan yang paling dalam. Setelah pertemuannya dengan bayangan Arka, Naila merasa seolah-olah sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Dunia di sekelilingnya mungkin sedang dalam kegelapan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lebih ringan. Ia telah memilih untuk mencintai,
dan itu memberi makna baru bagi setiap langkah yang ia ambil. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, sebuah angin dingin yang tidak biasa bertiup melalui desa, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kegelapan yang mulai merayapi setiap sudut dunia. Di tengah malam yang sunyi, Naila terbangun, tubuhnya merasakan getaran yang sangat kuat. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk tengah mendekat. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah menuju hutan yang gelap, tempat ia pernah merasakan kekuatan yang menakutkan. Semakin ia mendekat, semakin kuat getaran itu, dan tiba-tiba, di depan matanya, sebuah celah besar muncul di tanah, menyemburkan asap hitam yang tebal. Naila tahu ini bukanlah fenomena biasa. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat telah terbangun. Dari celah itu muncul sosok yang besar, gelap, dan penuh dengan kemarahan. Sebuah makhluk yang pernah diperingatkan oleh penjaga dunia mistis, makhluk yang terkurung dalam dimensi gelap selama berabad-abad. Ketika ia mengangkat kepalanya, Naila bisa merasakan hawa dingin yang tajam menghujam jantungnya. Makhluk itu adalah ular kegelapan, sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk merobohkan dunia yang ada. Kau telah membuat pilihan yang salah, Naila, suara itu bergema di dalam kepalanya, seperti petir yang menghancurkan ketenangan. Aku memilih cinta, teriak Naila, berusaha menegaskan kekuatannya meski jantungnya berdebar kencang. Aku memilih untuk melindungi dunia ini, meskipun aku harus melupakan segalanya. Namun, makhluk itu hanya tertawa, suaranya penuh dengan kebencian. Cinta tidak akan pernah cukup untuk menghentikan kegelapan yang sudah terbangun. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Naila. Kau hanya manusia biasa yang memilih untuk terjebak dalam ilusi. Makhluk itu semakin mendekat, dan Naila merasa seolah-olah kekuatan yang dulu dimilikinya mulai memudar. Tanpa kekuatan mistis itu, ia merasa rapuh dan tak berdaya. Namun, di tengah ketakutannya, ia teringat akan kata-kata Arka, cinta adalah kekuatan yang lebih besar. Dengan seluruh hatinya, Naila memanggil nama Arka, berharap bahwa cinta mereka bisa membawa kekuatan yang hilang itu kembali. Tiba-tiba, liontin di lehernya berkilau dengan cahaya lembut. Naila merasakan kehangatan yang familiar, seperti pelukan yang menenangkan jiwa yang terpecah. Cahaya itu semakin terang, dan sebuah bentuk bayangan muncul di hadapan Naila, bayangan Arka. Aku di sini, Naila, suara Arka terdengar penuh dengan kehangatan dan keteguhan. Cintamu tidak akan pernah sia-sia. Aku akan selalu bersamamu, meskipun aku tidak ada lagi di dunia ini. Makhluk ular kegelapan berteriak marah, berusaha menghalangi cahaya yang muncul, tetapi cahaya itu semakin kuat, melawan kegelapan yang semakin menebal. Naila merasakan kekuatan baru yang mengalir melalui tubuhnya, bukan karena kekuatan mistis, tetapi karena ketulusan cintanya yang mendalam. Dengan satu gerakan, Naila mengarahkan cahaya itu ke ular kegelapan. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya bergetar dan terpecah oleh sinar yang kuat. Ini adalah kekuatan cinta yang tak terhingga, kata Naila, suaranya tegas dan penuh kebanggaan. Aku akan menjaga dunia ini dengan cinta yang tidak akan pernah padam. Dengan satu serangan terakhir, cahaya itu melesat dan membakar makhluk itu menjadi debu. Kegelapan yang selama ini merundung dunia akhirnya lenyap. Saat langit yang gelap mulai cerah, Naila jatuh terduduk, kelelahan dan terharu. Arka, meskipun hanya sebuah bayangan, tersenyum padanya. Kau telah melakukannya, Naila. Dunia ini selamat, dan cintamu tetap abadi. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Naila merasakan kehadiran Arka yang selalu ada dalam setiap hembusan angin, dalam setiap cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Aku akan selalu mencintaimu, Arka, bisiknya. Dan dunia ini, dengan segala kegelapan dan cahaya, akan selalu menjadi bagian dari kita. Pagi itu, Naila terbangun di tengah kebisuan yang sangat berbeda. Dunia yang dulu terasa rapuh kini tampak tenang, seolah alam sedang menghela napas lega setelah melalui malam yang penuh dengan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Cahaya matahari menyinari bumi dengan lembut, menembus celah-celah pepohonan yang sebelumnya terlihat suram. Meski dunia di luar tampak kembali normal, Naila tahu ada perubahan besar yang telah terjadi, dan dia adalah bagian dari perubahan itu. Namun, meskipun dunia terlihat damai, hatinya terasa kosong. Arka, yang telah menjadi bagian dari jiwanya, tidak lagi ada di dunia nyata. Ia masih merasakan kehadiran Arka dalam setiap hembusan angin, dalam setiap cahaya yang menyinari hari-harinya, tetapi fisiknya, kehadiran yang pernah memberikan kehangatan, telah menghilang.
Naila duduk di tepian sungai, mengenang setiap momen indah yang mereka lalui bersama. Arka, aku sudah melakukannya, gumamnya, air mata mengalir pelan. Aku berhasil menyelamatkan dunia ini, tapi aku kehilanganmu. Pikirannya kembali ke malam terakhir saat mereka bertarung bersama melawan ular kegelapan. Saat itu, Naila merasakan kekuatan yang luar biasa, namun setelah semuanya berakhir, kekuatan itu seolah lenyap bersama dengan kegelapan. Arka, dalam bentuk bayangan, menyatakan bahwa ia akan selalu ada, tetapi kini, Naila merasakan kehilangan yang mendalam. Tanpa disadari, ia merasakan sebuah suara lembut, yang seakan datang dari dalam dirinya, mengatakan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Pada suatu malam yang tenang, Naila kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Arka, di tepi hutan yang penuh misteri. Di sana, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, suatu kekuatan yang telah lama terlupakan. Ia mengingat semua yang telah terjadi, pertemuan mereka, cinta mereka yang tulus, dan pengorbanan yang harus dibuat. Dengan langkah mantap, Naila memasuki hutan, berharap menemukan jawaban untuk kerinduannya yang tak tertahankan. Ketika ia tiba di tengah hutan, sebuah cahaya lembut muncul di hadapannya, dan di bawah cahaya itu, Naila melihat sebuah pohon besar, lebih besar daripada pohon manapun yang pernah ia lihat. Di bawah pohon itu, sebuah suara lembut terdengar. Naila, kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi perjalananmu belum berakhir. Naila terkejut, dan dengan hati-hati, ia mendekat. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya bergetar. Dari balik pohon itu, muncul sosok yang sangat dikenal Naila. Itu adalah Arka, tapi kali ini, ia bukanlah bayangan. Arka berdiri di sana, hidup dan nyata. Aku ada di sini, Naila, katanya, suaranya penuh dengan kedamaian. Meskipun aku tidak bisa berada di dunia ini dengan cara yang kau harapkan, aku tetap ada bersamamu. Cinta kita tidak akan pernah mati. Dunia ini membutuhkan keseimbangan, dan kamu telah memberikannya. Naila terjatuh dalam pelukan Arka, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpamu, bisiknya. Aku merasa kehilanganmu, dan dunia ini terasa kosong tanpamu. Arka tersenyum lembut, merengkuh Naila lebih erat. Kamu tidak pernah kehilangan aku, Naila. Cinta kita melampaui batas waktu dan ruang. Kamu sudah membawa kedamaian, dan itu adalah hadiah yang lebih besar dari apapun. Ketika mereka berdua duduk bersama di bawah pohon besar itu, Naila menyadari sesuatu yang mendalam. Cinta yang ia pilih untuk dilindungi bukan hanya tentang hubungan antara dua manusia, tetapi tentang kesadaran akan kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk menciptakan perubahan. Dunia ini memang telah berubah, tetapi Naila tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dunia luar, tetapi untuk dunia batinnya sendiri. Dengan Arka di sisinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang tak akan pernah berakhir, karena cinta itu akan selalu ada, abadi dan tak terbatas.